Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nur Solihi Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Kali ini, mari kita memahami penulisan kutipan catatan kaki. Kita tahu dalam melakukan penulisan skripsi, tentunya sumber yang kita kutip itu dari beberapa, ada dari buku, website, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita menulis kutipan tersebut dalam catatan kaki? Ayo kita bahas satu persatu, mulai dari sumber kutipan buku. Untuk sumber kutipan buku itu sendiri, kan ada yang menulisnya bersama, dan ada yang menulisnya sendiri, ada yang menulisnya berdua atau lebih dari itu. Nah, kita mulai dari penulis tunggal atau penulis yang sendiri. Formatnya nama penulis, kemudian judul buku di italik, penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Dipisahkan dengan tanda koma ya. Contoh dalam footnote seperti ini. Lilik Mulyadi, tindak pidana korupsi di Indonesia, normatif, teoritis, praktik, dan masalahnya, alumni Bandung, 2015 halaman 165. Tanpa diakhiri titik ya. Dilihat di sini. Untuk penulisannya, setiap kata huruf depannya harus besar ya. Oke, itu adalah sumber kutipan buku penulis tunggal. Bagaimana nih jika sumber buku tapi penulisnya 2 orang? Kalau penulisnya 2 orang, ditulis dua-duanya nama. Seperti tadi, sama formatnya, ditambahkan kata dan. Contoh, Rodliah dan Salim. Seperti itu ya. Sama judul bukunya harus italik ya. Nah, gini ya. Kemudian bagaimana sih jika sumber kutipan bukunya itu lebih dari 2 orang? Nah, jika lebih dari 2 orang, maka penulis 1, nama penulis 1, kemudian di koma ditambahkan kata DKK atau et al. Koma, judul buku di italik, penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip. Contoh dalam footnote, Dian Trianzah Jani et al. Gitu. Nah, sekilas WTO bla bla bla, judul, kemudian ada penerbit, kota, tahun, dan halaman yang dikutip. Kalau halaman yang dikutip itu disingkat dari awal sudah HAL, maka kedepannya harus HAL terus ya. Kalau disingkat HLM, ya kedepannya harus HLM juga. Itu bebas aja. Nah, untuk DKK ini sendiri, itu adalah singkatan dari dan kawan-kawan. Kalau et al itu singkatan dari et ali, artinya dengan orang lain. Jadi mau memakai DKK atau et al itu sama saja. Mau yang mana yang dipakai nanti disesuaikan dengan format tempat kita menulis ya, format panduan penulisannya. Kemudian ada lagi sumber kutipan dari terjemahan. Nah, kita tidak memungkiri bahwa kita juga pasti akan menemukan buku-buku terjemahan gitu ya, yang penting untuk penyusunan penelitian kita gitu. Bagaimana cara mengutipnya? Nama penulis 1 ditambahkan kata eds, judul buku terjemahan di italik, penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Contohnya seperti ini ya, Manfred B. Stiger EDS. EDS ini adalah singkatan dari editors dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia biasanya disingkat ED saja. Jadi kalau mau pakai EDS boleh, mau pakai ED juga boleh, sama-sama artinya editor ya. Seperti itu. Nah, kok di sini ada kata cetakan? Nah, berarti buku ini pernah dicetak beberapa kali. Nah, kebetulan untuk di sini dikutipnya dari cetakan yang kedua di tahun 2006 di halaman 157 seperti itu. Kita next sekarang ke sumber kutipan suntingan atau editing. Nah, kan ada juga buku yang diediting, kemudian ada disunting, siapa gitu kan ya. Nih, formatnya seperti ini. Nama penulis, tambahkan kata EDS ya. Judul buku terjemahan di italik, penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip. Contohnya seperti ini. Rudy Rizky, editors, refleksi dinamika hukum, rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir, kayak gitu kan. Nah, kota penerbit, penerbitnya Perum Percetakan Negara RI, kota penerbitnya Jakarta, tahun 2008, halaman 22, kayak gitu ya. Jadi judul buku yang diterjemahkan, diedit yang ini ya. Oke, ditambahkan kata EDS. Mau ED aja juga boleh. Kemudian ada apa lagi? Ada tulisan dalam buku. Nah, biasanya kalau kita menemukan bacaan di dalam buku,
buku itu karangan orang lain, tapi orang yang punya buku itu mengutip pendapat orang lain kayak gitu di dalamnya. Nah, itu disebut juga sumber kutipan tulisan dalam buku gitu ya. Nah, formatnya adalah nama penulis, koma, judul tulisan dalam bukunya apa, koma, ditambahkan kata dalam, titik 2 penulis yang menyunting, tambahkan kata eds, judul buku italik, penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Contohnya seperti ini, Bagirmanan, Restoratif Justice, suatu perkenalan. Nah, dalam, ini kan ya, ditambahkan kata dalam Rudi Rizky. Nah, jadi Rudi Rizky ini di dalam bukunya ini ada pendapat dari Bagirmanan yang membahas bukunya Bagirmanan itu adalah Restoratif Justice, suatu perkenalan gitu. Jadi, editornya Rudi Rizky, editor bukunya Bagirmanan ini. Ya, seterusnya sama, penerbit, kemudian kota penerbit, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Seperti itu. Untuk sumber kutipan jurnal, kita juga pastikan menemukan jurnal-jurnal ya, untuk bisa menambah warna di dalam penelitian kita. Kalau untuk sumber kutipan jurnal, dituliskan nama penulis, judul jurnalnya apa. Nah, berbeda dengan kita menulis dari buku gitu sumbernya. Kalau jurnal tentunya ada nomor dan volume penerbitannya gitu, itu harus dicantumkan. Kemudian tahun terbitan dan halaman yang dikutip, contohnya seperti ini. Nursolihi Insani, hilangnya pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri menurut pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana volume 10 nomor 2 Oktober 2019 halaman 229. Ini contoh untuk kutipan dalam jurnal. Jadi disebutkan volumenya, nomor berapanya, tahunnya berapa gitu ya. Oke. Next, kita masuk ke sumber kutipan website. Nah, ini juga banyak banget ya, kita pasti nemu website yang mana mendukung daripada penulisan penelitian kita gitu. Bagaimana caranya? Formatnya adalah nama penulisnya siapa, disusul judul tulisan, tahun penerbitan, alamat website, kemudian waktu downloadnya, dan diakses tanggal berapa. Nah, contohnya seperti ini, Kelly Moore. Nah, ini judulnya, kemudian disusul oleh alamat websitenya gitu ya, diakses pada 14 Februari 2019 gitu. Nah, untuk kutipan website sendiri, kalau misalnya tahun penerbitannya enggak ada, ya sudah gitu. Tapi kalau ada tahun penerbitannya kapan, misalnya dia nge-upload ke website ininya itu kapan gitu. Nah, itu ditulis sebelum alamat website. Jadi di sini nih ditulisnya. Maaf ya, ini saya nggak nyantumin gitu. Misalkan Kelly Moore Crystal Best Keep Secret bla 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 gitu. Di sini tambahkan 2017, alamat website, kemudian diakses pada 14 Februari 2019. Seperti itu ya untuk kutipan website itu sendiri. Jadi tahun penerbitan itu tahun dia menulis di menguploadnya itu di alamat website ini gitu ya. Nah, perlu dicatat bahwa nama penulis asing itu dibalik. Nama belakang dulu baru nama depan. Jika penulis Indonesia memakai marga, punya marga gitu ya maksudnya, maka marganya yang disebutkan terlebih dahulu, baru setelah itu namanya. Jika dari awal sudah membalik nama, maka seterusnya harus dibalik sama semua penulis dalam semua kutipan. Contoh, nama aslinya Nursolihi Insani, kalau dibalik menjadi Insani Nursolihi. Contoh lagi ada namanya Lilik Mulyadi yang tadi ya. Nah, dibalik jadi Mulyadi Lilik. Nah, ada juga misalnya namanya namanya Salim Mahmud. Nah, dibalik jadi Mahmud Salim gitu. Jadi kalau udah dibalik semua. Tapi kalau nggak dibalik ya jangan. Tapi untuk penulis asing itu biasanya dibalik. Ingat lagi-lagi kembali kepada pedoman penulisan masing-masing lembaga. Oke? Ada lagi sumber kutipan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dalam Fakultas Hukum itu tentunya ada dasar peraturan perundang-undangan ya. Untuk sumber kutipan peraturan perundang-undangan itu pasal yang dijadikan rujukan dilanjutkan dengan nomor peraturan dan nama peraturannya. Jangan lupa nama peraturannya itu ditulis. Contohnya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini contoh saja ya.
Kemudian ada juga pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi disebutkan pasal yang dijadikan rujukan, kemudian sebutkan undang-undang itu, undang-undang atau PP atau Pepres atau Kepres atau apapun itu, baru nomor berapa itu dan tentang apa dia. Nah, itu harus ditulis ya. Kemudian ada sumber kutipan artikel dalam seminar. Biasanya kita kalau ikut seminar, pembicaranya kan memberikan materi. Nah, ya materinya bisa bentuk fisik atau soft copy gitu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita mengambil dari kutipan artikel dalam seminar? Kita memakai format nama penulis, judul tulisan, nama seminar, di mana seminarnya, tahun berapa, halaman yang dikutip halaman berapa. Dalam contohnya Muhammad Raihan, ini judulnya revitalisasi tugas dan kewenangan kurator bla bla bla. Nah, nama seminarnya adalah Seminar Sehari Pendidikan Kurator di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, tahunnya 2017 di Jakarta dia ya, halaman 5 gitu. Bagaimana nih kalau sumber kutipannya tanpa nama penulis? Biasanya kita juga nemu gitu ya di website atau dimanapun itu, ada artikel yang mana penulisnya nggak ada gitu namanya. Kalau nama penulisnya nggak ada, cukup dimulai dari judul artikelnya apa, kemudian tahun publikasinya kapan, diakses dari URL mana, dan pada tanggal berapa diaksesnya. Nah, contohnya seperti ini ya, gitu. Harusnya kan ada tahunnya, tahun berapa. Tadi saya sebutkan kan tahun 2017 misalnya gitu kan. Diakses URL-nya di sini. Kemudian kita ngaksesnya tanggal 14 Februari 2019. Seperti itu ya kalau sumber kutipan tanpa nama, langsung dituliskan judul artikelnya, diikuti tahun publikasi, kemudian URL-nya, dan kapan kita mengaksesnya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya mengenai pengutipan sumber-sumber tertentu untuk dituliskan di dalam footnote ya, catatan kaki atau catatan kaki kita sebut. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.